polisi. Saya datang ke sini bukan membela, maksudnya karena ada laporan polisi, saya mesti mendampingi hak dan kepentingan klien saya. Ya. Nah itu, ini jadi semua permasalahan ini saya anggap kaitan dengan intimidasi, kaitan dengan masalah gaji, terus makanan bekas. Ini kan ingin seolah-olah memframing seolah-olah, mohon maaf ya, ini kan saya juga tidak mau juga dianggap bahwa klien saya ini menindas orang yang lagi bekerja, menindas posisinya orang yang tidak punya, seolah-olah prince, queen, ya kan? Seolah-olah menganiaya, menganiaya orang yang tidak mampu, ya kan? Ini jangan dong framing seperti ini, jangan. Kita nih semua juga datang ke sini juga maunya niatnya juga menjelaskan semuanya dengan baik. Tapi kan tadi saya bilang di awal, ketika mereka mendalilkan, ya mereka harus buktiin. Tapi saya lihat malah ketika saya nggak memberikan bukti, malah mereka gulung-gulung terus saya juga. Nah, saya kira penjelasan saya mengenai awalan ini cukup, mungkin dari Tasi. Boleh Tasi. Aku mau nambahinnya, tapi sambil bantu dijawab ya sama semua teman-teman di sini. Jadi kan dia bilang itu kan kita nyamperin itu mau intimidasi, ya kan? Bahkan sampai berani bohong bilang kita bawa surat pengancaman. Saya mau udah pasrah aja sama Allah, dari kemarin saya masih sibuk sholat beneran. Saya ketawa aja ngeliatnya, kok bohongnya tambah pinter gitu. Sekarang aku tanya ke Mas, tapi jawab yang jujur ya semuanya. Kalau Mas kondisinya didatengin sama preman, jangan Mas, malah saya perempuan, Mbak. Kalau Mbak tahu itu seorang preman, apakah lebih aman bertemu di rumah bersama RT dan keluarga? Dengerin nih Mbak, atau lebih aman keluar sendirian tengah malam ketemu premannya? Oke? Apa yang kenceng Mbak? Yang sama RT ya. Mereka ini tahu bukan preman. Makanya kita yang mau ketemu sama keluarga dan didampingi RT, mereka yang tidak mau. Mereka maunya ketemu di luar dan tengah malam. Pojokan. Ya. Kita datang, orang kita pakai baju lusuh dikatain gembel, dikatain preman. Orang kita bajunya bersih dikatain pria berbadan tegap, preman. Sekarang kalau kita ngejudge orang dari luar gimana ini, Pak? Jadi sekarang semua saya mau lihat yang di sini wartawan yang badannya tegap berarti preman. Ya. Sekarang kalau bicara itu kan harus dengan fakta. Jadi ini tuh udah terlalu saya tuh benar-benar bingung sih kok ada orang bisa ngebohong dengan detail tanpa malu, dan padahal kita punya bukti. Kita datang assalamualaikum. Dan tahu nggak tujuan saya datang apa? Kalau saya orang yang nggak bertanggung jawab, saya nggak usah datang. Saya tahu saya udah gaji kok. Kenapa sih saya mesti datengin? Mas kerja sama saya udah gaji. Mas, saya belum digaji. Saya tahu saya udah gaji, kenapa saya mesti ngurusin Mas? Laporin aja. Enggak, saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak mau percaya sama karyawan saya doang. Saya merasa saya sebagai pimpinan nggak bisa hanya ngedengerin dari Pak Daeng. Saya nggak bisa, saya harus konfirmasi. Benar Pak Daeng kayak gitu? Karena yang saya baca chatnya udah dibayar. Kalau sampai kurang, kita mau minta maaf. Kita datang ke sana itu mau minta maaf dan mau bayar. Saya tidak mau ada hak orang di saya. Nauzubillah. Amit-amit saya makan uang haram. Didatengin, kan minta uang. Didatengin bilangnya mau digebukin di Mama Preman. Padahal yang mau ngegebukin siapa, Pak Ramzi, chattingan itu? Karena datang orang lusuh dihina. Orang datang bapak-bapak tua dibilangnya pria berbadan tegap. Didatengin pria berbadan tegap bilangnya preman. Berarti sekarang kita semua mendingan badannya kayak saya, gemuk aja, jadi kata orang baik gitu. Apa gimana? Jadi tolong sedikit dibuka matanya. Saya juga dari kemarin tuh diem aja kok. Media udah, wah muka saya udah hinaan semua. Saya nggak mau komentar. Saya aja bilang ke suami, biarin aja. Orang kita tahu kita nggak salah, kenapa mesti ngomong? Betul. Tapi setelah melihat ada laporan polisi, bukan saya ya, bukan saya. Suami saya panggil Pak Ramzi. Betul. Bukan kita nggak urusin orang yang kita udah tahu bener. Karena percaya kan di beritanya tuh Tasya Dan dilaporkan menyebut saya itu laporan media ditulis
Sekarang kan berita udah kesebar kan, saya dilaporkan. Mereka hanya ingin itu aja kok. Mereka hanya ingin, mereka ada berita melaporkan, ada tulisan saya dengan Polda Metro Jaya itu satu garis. Udah itu aja. Kalau orang mau niat, tulis nama saya. Saya minta, tulis nama saya di situ. Kalau memang merasa. Ini maksudnya ya, ini aku jatuhin. Terlapor. Ya, ini namanya terlapor nih. Terlapor dalam lidik. Artinya apa? Nggak nyebut. Karena takut juga ada Bukan, saya nggak merasa dia takut, saya nggak mau bilang orang takut atau bagaimana. Cuman kalau saya tahu mereka niatnya dari awal memang bukan minta gaji, itu saya sudah tahu. Kalau orang mau minta gaji, kantor saya bukan orang yang nilep duit haji kabur, bukan. Kalau saya nilep uang haji, jemaah hajinya datang ke kantornya udah tutup, bosnya lagi di Dubai, boleh, saya setuju itu. Harus media datangin. Saya rumahnya nggak pindah. Instagramnya follow-followan sama saya. HR-nya tidak ganti nomor. Di awal teriaknya framing gaji. Setelah ketahuan gajinya udah dikasih, kita mau kasih gaji, bilangnya disamperin preman. Setelah sudah tidak bisa bilang secara preman, dibilang dikasih nasi basi. Saya keluar uang. Sekarang tanya dulu lagi. Di sini siapa yang alhamdulillah udah pernah umroh di sini? Alhamdulillah. Berarti mostly belum ya? Iya. Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per person itu. Belum sama Dubainya. Saya bukan orang yang biasa ngontenin karyawan, catat mas. Saya nyalahin nggak orang yang ngontenin karyawan? Enggak. Orang masing-masing. Saya nggak, dulu saya mengira gini, salah nih. Kalau ngasih-ngasih ke karyawan nih, artis-artis kok pada di videoin sih. Ternyata yang salah saya. Jadinya kalau nggak di videoin kayak saya, bisa nggak difitnah sekarang nggak ngasih apa-apa? Banget. Kalau ada orang belum kenal, baru kerja 2 minggu, bapak udah kerja berapa tahun nih di perusahaannya? Dia kerja masuk 2 minggu, saya ajak umroh, saya tenteng ke Ka'bah nih, saya yang pegang begini. Nih, ada videonya saya yang tenteng. Saya yang pegang mereka, megang kainnya. Saya temenin tiap hari. Saya peluk-peluk semuanya. Di Dubai 2,5 bulan, nggak usah buktinya dari saya, nggak usah mas. Feed di Instagramnya mereka sebelum kasus ini di-up, isinya semua jalan-jalan di Dubai dan makan mewah sama saya. Setelah ini di-up, hilang semua, dihapus sama mereka. Kalau manusia di Islam itu, ingatlah sedikit kebaikan orang. Kalau secara pepatah kasar, anjing aja dikasih air, nunggu depan rumah terus tuh. Masa kita manusia nggak bisa berterima kasih? Saya nggak nyuruh dia up, kata Shi, Masya Allah, ngasih apa enggak, saya tidak pernah mau nyuruh karyawan saya kayak gitu. Cuman kalau sampai saya begitu pulang-pulang terima kasih nggak dibilangnya ngasih nasi basi sama makan mie doang, Allah yang maha tahu. Saya nggak perlu buktiin mas, mas cari sendiri Instagramnya dia. Waktu itu juga udah sempat viral kok, banyak yang upload kok, makan di CZN Burak. Dan kalau saya mau nanya lagi sama mas ya, tapi dijawab yang jujur. Mas jalan sama saya nih, saya pesan kambing guling 1 ekor. Dengerin nih mas, 1 ekor. Saya sama suami makan duluan, saya ambil 1/4. 1/4 lagi saya kasih anak saya. Masih ada 1/2 kambing guling yang utuh, saya kasih ke karyawan saya. Itu namanya makanan bekas. Oh enggak, menurut mereka tuh makanan bekas mas. Saya beli makaron ladure, 1 box itu 12. Mana karyawannya? Mana nada? Tuh, karyawan yang ikut juga ke Dubai sebagai pemegang uang, keuangan tim. Pernah saya kasih nasi makanan bekas? Pernah aku kasih nasi basi? Apakah setiap hari makannya mie? Enggak. Apakah mereka jalan ke sana lebih banyak jalan apa kerjanya? Jalan. Dan yang saya bawa itu 8. Alhamdulillah, yang masih kerja 6. 6 ini semua kerja yang sudah tahunan, bukan karyawan 2 mingguan yang ngomong sembarangan. Dan yang lucunya ada, kemarin di Instagram masih penuh nggak video makan-makan enak sama aku? Masih. Sekarang ada nggak? Udah dihilangin. Kalau memang niatnya bukan mau nge-framing, saya tanya kenapa sekarang dihapus? Kenapa? Saya tidak akan merubah jati diri saya menjadi orang lain. Saya tidak perlu merasa memvideokan, mendokumentasikan segala macam hal yang saya beri ke manusia. Mungkin terlihat buat orang-orang jahat pasti tetap dibilangnya sok suci, ya kan? Sok suci. Tapi enggak. Manusia tuh tidak butuh semuanya viral di dunia kebaikannya, nggak butuh. Nanti pas mati banyak tuh orang-orang yang kita kira jahat, kita pelit,
naiknya cepet tuh ke atas. Ternyata banyak amalan yang kita nggak tahu. Jadi goals manusia beda-beda, tapi alhamdulillah saya goalsnya bukan mau viral sedekah di dunia, enggak. Tapi bisa dicari orang yang kerja sama saya semua dari 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun semua masih ada di rumah saya. Jadi jangan mendeskripsikan saya dari orang yang kerja hanya 2 bulan dan pulang-pulang kebaikan saya diingatnya hanya mie instan dan nasi basi yang bohong. Sekian dari saya. Oh yang nanti dulu ada lagi satu lagi. Orang ini ya, satu karyawan ini berinisial M ini, kata sih kaget nggak sih kayak gini? Enggak, sama sekali. Tahu kenapa? Di Januari saya sama suami sudah tahu, sudah nangkep, dianya sudah minta maaf. Ada surat pernyataan, nanti saya akan kasih ke press release. Teman-teman timnya dia sudah memberikan informasi ke kita, Kak tolong Kak, si M ini tiap hari ngehina-hina kakak. Aku nggak tahu ya, karena dia baik banget sama aku ya, jadi aku nggak tahu gitu. Masa sih? Ya ini buktinya Kak, dari ngatain segala macem, dari nyumpahin kecelakaan, ada semua. Dan ingat ya Mas, kalau keluar dari mulut saya, mulut suami saya sama mulut Pak Ramzi, kita nggak mungkin ngomong nggak ada bukti. Catat. Tidak akan. Jadi si saudari M ini udah ketahuan, sudah kita nasihatin, sudah minta maaf, kita mah udah, dan nggak saya marahin. Nada, saksinya mana Nada? Aku apain dah? Cuma juga kenapa kayak gitu. Dah, saya tahu ini orang mau foto-foto saya nggak pakai kerudung mau diviralin. Ya. Dia sudah ada di grupnya di share sama temennya dia, di share ke saya. Kita harus viralin dia suatu saat dari November. Jadi saya mah tidak kaget, cuman saya kagetnya ada orang sudah dimaafkan, ternyata malah semakin nekat. Memang orang kalau udah niat jahat ya. Harusnya dia. Saya salah, ini juga pelajaran untuk semua artis nih. Lain kali kalau dijahatin, jangan kita maafin, kita viralin duluan. Bahaya soalnya kayaknya. Kalau dimaafin malah dia lupa diri. Bikin fakta-faktanya lucu loh Mas kalau diperhatiin. Ada video nih, bayangin video Mas. Nih, air. Ini bukan iklan ya Mas. Walaupun ya nggak bisa dimaafkan. Mohon maaf. Udah kan ada. Ketawa bisa nggak sih? Ini ada air. Ya. Videoin. Gila nih, meja isinya kosong, kita dikasihnya air bekas. Dia makan enak-enak tuh di sana. Upload seluruh Indonesia tanpa nyari fakta. Gila, anjir, jahat banget. Faktanya apa? Faktanya apa? Itu airnya aja bukan airnya dia, Mas. Kalau restoran mewah itu air putih dipajang. Memang dia tidak makan di situ. Tahu nggak dia duduk sama siapa? Anak saya aja duduk sebelah dia. Ada di video itu. Beli makannya di mana? Udah beli makan, kita udah beli ayam, iya apa enggak ada? Iya. Mau dimakan di apartemen. Sekarang gampang aja, saya mau bikin skema nih, ya kan? Bikin aja voice note, saya mau kirim ke siapa? Bude-bude itu. Saya mau kirim ya nanti. Bude! Mas namanya siapa Mas? Tobin. Tobin. Bude, tadi ada wartawan namanya Tobin nyiram saya pakai air. Saya tinggal foto pakai air, betul? Kirim ke bude-bude itu. Izin? Percaya? Tergantung. Oh, tunggu. Pinter nggak dia? Kalau dia pinter nggak percaya. Oh enggak, kan kita kan ngomong mostly. Percaya? Percaya. Saya yakin Mas, apalagi saya ngomong, saya mah insya Allah nggak pernah bohong. Percaya nggak? Semudah itu. Dari kemarin semua semudah itu. Jadi, saya minta tolong. Dan gini, saya mau ngomong satu hal lagi, bukan ancaman ya ini, tolong ini bukan ancaman, cuman ingat ya, saya udah bilang, apa yang keluar dari mulut saya punya bukti. Stop fitnahnya, stop. Kita ini bukan nggak tahu kok, di belakang akun gosip ini. Jangan santai. Nggak, Santai. kita ini bukan yang nggak tahu, cuman gini, kita tidak mau ngomong sesuatu yang akibatnya lebih buruk untuk orang itu. Santai. Nggak, diam. Nggak, beneran, saya ini ultimatum sih menurut saya, tapi gini, stop, jangan. Kesuksesan itu tidak diraih dengan menjatuhkan orang lain. Setuju. TV yang satu tidak akan lebih maju dengan menghina acara TV yang lain. Dengan TV tersebut memberikan acara yang baik dan lebih bagus, dia akan disukai orang. Sebesar apapun usaha kita menjatuhkan manusia, kita ngumpet di dalam gua pun, rezeki kita tuh datang. Jadi hanya orang-orang yang gak percaya sama Tuhan yang menggunakan cara untuk menjatuhkan orang untuk kemenangan dirinya.
Ada satu lagi juga pesan buat orang yang tidak merasa, jangan tersinggung. Ini buat semua orang. Jangan terlalu terlihat senang di atas penderitaan orang. Itu aja. Kalau nanti ditanya, kita mesti kasih tahu. Ya kalau memang udah harus, ya kayak sekarang kan kita kasih tahu. Tapi saya nggak mau. Karena kalau sampai saya kasih tahu, saya beberin semua di sini video chatnya. Waduh. Mas juga nggak siap nanti. Ntar abis nge-record pingsan semua di sini. Jangan ya. Dan itu sekian dari saya. Semoga dimengerti. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Minta mohon doa. Semoga kuat. Semoga dibukakan semua sama Allah kebenaran. Tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas. Ya, sekian, lanjut lagi. Ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Jadi saya bukan pertama saya berterima kasih dulu kepada Mas Ramzi, Prince dan Queen terkait dengan statement-statementnya. Terima kasih. Saya kebetulan waktu hari Rabu minggu lalu saya ikut mendampingi saudara P dan saudara R, ya kan. Saya mendampingi tapi pukul belasan ya, pukul 10 jam 11. Saya mendampingi dan menanyakan, ya kan, apa sih namanya yang sebenarnya terjadi. Saya juga ditunjukkan HP